Assalamualaikum, selamat siang Pak Komar. Waalaikumsalam Pak Casram. Oh iya, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya, Pak. Iya Pak, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi dan saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan ke saya Pak. Baik Pak, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Komar. Apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi permasalahan dari Bapak? Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya minta Bapak sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik, Pak. Oke, semoga saja bisa ya Pak. Amin, Saya amin. membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan ke saya. Kira-kira apa yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi? Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa, Pak. Apa yang membuat Bapak kecewa? Begini, Pak. Kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu ya? Saya agak sedikit kecewa, Pak. Apa ada yang salah dari cara saya mengajar, Pak? Oh, itu yang membuat Bapak kecewa. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bapak ajarkan. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, Pak. Lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Pak. Iya ya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa untuk nilainya rendah itu mempelajari ulang, Pak, mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami. Lalu saya jelaskan kembali, Pak. Setelah Bapak melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak lakukan? Apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan? Beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak. Berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan Iya. mempelajari ulang materi, namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya dan gaya belajar murid, Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat dari hasil jawaban yang saya analis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, Pak. Sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat, Pak. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar, Pak? Saya melihat kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar pesawat sederhana atau bagian yang mirip seperti mind mapping itu loh, Pak. Oh gitu ya Pak.
Baik Bapak, saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya Pak, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar. Maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya, Pak. Iya benar Pak, saya sepakat. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahaman, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Maksud saya juga begitu, Pak. Apakah Bapak punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping, Pak, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak. Nah, itu maksud saya Pak. Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Iya Pak, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut Pak dalam pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Nah, sekarang kira-kira Bapak akan menindaklanjuti masalah ini tidak? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya Pak. Oke, kira-kira apa yang Bapak akan persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Ya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid Pak, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mapping Pak. Oke, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah menurut Bapak nih pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? Kira-kira Ya, saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik untuk menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, Pak. baiklah Pak Komar, saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Bapak dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Oke, Pak. Kalau begitu, terima kasih atas saran dan masukannya, Pak. Sama-sama Pak Komar, sukses selalu untuk Bapak Pak. Amin. Ya, saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.